Halo, kita ketemu lagi di vlog yang kedua ini. Kali ini saya akan memberi beberapa tips tentang bagaimana cara memulai bisnis desain grafis dengan modal yang terbatas. Tips-tips ini berdasar dari pengalamanku selama 15 tahun menjalankan bisnis desain grafis. Jadi, aku nggak mungkin berani memberikan tips kalau aku nggak pernah mengalaminya. Sekitar tahun 2004 sampai 2005, aku mulai memberi layanan desain grafis. Tapi pada waktu itu, aku belum pernah mengerjakan proyek-proyek yang besar. Proyeknya kecil-kecil. Mulai dari undangan pernikahan, brosur, dan lain-lain. Sekali kerja, paling aku dibayar antara 50 sampai 100 ribu. Itu pun pada waktu itu, aku masih bujangan. Sudah banyak sekali. Aku juga nggak pernah kuliah di jurusan desain produk ataupun desain komunikasi visual. Aku belajar desain grafis secara otodidak. Dan bahkan seiring dengan berjalannya waktu, aku mulai belajar marketing, branding, dan lain-lain secara menyeluruh. Jadi aku nggak cuman berfokus mempelajari desain grafis saja. Karena desain grafis itu melibatkan banyak hal. Desain grafis itu cabangnya banyak, sangat banyak. Dan teman-teman bisa mencari informasinya di internet. Karena sekarang jauh lebih enak. Karena pada di eraku, waktu itu, untuk mencari, untuk bisa mendapatkan informasi itu di internet, nggak mudah. Karena informasi itu terbatas. Seperti halnya juga video tutorial dan semacamnya, itu nyaris nggak ada. Lalu bagaimana aku bisa mempelajari semuanya itu? Ceritanya, aku punya sejumlah teman yang kuliah di jurusan desain produk dan desain komunikasi visual. Hampir setiap hari aku main ke kosnya. Aku melihat mereka mengerjakan tugas dan sesekali aku tanya. Sambil melihat mereka mengerjakan tugas, aku baca buku-buku kuliah mereka. Mulai dari tentang kuliah tentang estetika, fotografi, dan banyak hal. Cukup sering juga aku melihat mereka mengerjakan tugas-tugas tentang corporate identity yang ternyata mencakup banyak hal, tidak sekedar tentang logo. Cukup sering juga aku melihat mereka mengerjakan tugas-tugas branding yang ternyata tidak hanya soal logo, packaging, signage, dan seterusnya. Namun ternyata melibatkan banyak hal seperti halnya riset, metodologi, dan lain-lain. Dari situlah aku mulai memahami baru kulitnya, desain komunikasi visual. Dan aku nggak berhenti di situ. Karena aku mulai membeli dan membaca banyak buku yang berkaitan dengan desain grafis dan desain komunikasi visual hingga saat ini. Jadi poin nomor 1, jangan pernah berhenti belajar. Seiring berjalannya waktu, di tahun 2008, aku putuskan untuk semakin menerjuni bisnis desain grafis. Walaupun dengan modal yang sangat terbatas. Keputusanku pada saat itu sangat beresiko. Karena aku sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Lalu apakah bisnis itu berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Pasti ada saat-saat kita di titik terendah. Dan ada pula saat-saat kita di titik tertinggi. Jadi poin nomor 2, jadilah pebisnis yang tangguh, yang pantang menyerah. Oke, sekarang teman-teman simak apa saja tips untuk memulai bisnis desain grafis dengan modal yang terbatas. Tip pertama, memaksimalkan sumber daya. Mulai dengan alat, perlengkapan, dan fasilitas adanya. Apakah untuk memulai bisnis desain harus memiliki iMac, MacBook Pro, Wacom, dan berbagai peralatan dengan harga belasan hingga puluhan juta rupiah? Tentu tidak. Kita harus bisa memaksimalkan segala keterbatasan yang kita miliki. Meskipun laptop atau PC yang kamu gunakan hanya seharga jutaan rupiah, itu sudah cukup
sebagai modal awal untuk memulai bisnis desain. Bahkan, laptop yang aku gunakan hingga saat ini usianya sudah lebih dari 10 tahun. Yang dulu harganya ketika aku beli hanya 6 juta rupiah. Kemudian mengenai software grafis. Jika laptop atau PC yang kamu gunakan memiliki spesifikasi yang tidak terlalu tinggi, maka cukup gunakan software grafis dengan versi yang rendah. Semakin tinggi versi software grafis, pada umumnya nih ya, membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi juga, spesifikasi operating system yang tinggi juga. Kemudian sering ada pertanyaan mengenai bagusnya pakai software apa. Perlu teman-teman pahami, jika software hanyalah alat, tidak ubahnya seperti alat, nggak ada bedanya seperti halnya pensil, penghapus, kertas, dan penggaris. Software tidak menentukan kualitas desainmu, tetapi kemampuanmu lah yang menentukan kualitas desainmu. Berikutnya mengenai studio atau tempat kerjanya desainer. Manfaatkan setiap ruangan yang ada di rumahmu sebagai studiomu. Apakah itu kamar, ruang keluarga, dan seterusnya. Kamu juga nggak harus membeli meja, kursi untuk memulai bisnis desain. Jika ada meja makan, ya gunakan meja itu. Jika ada meja belajar, ya gunakan meja itu. Kecuali jika tidak ada meja yang cukup layak. Kamu bisa membeli meja dengan harga ratusan ribu. Gak perlu yang bagus-bagus, asal layak digunakan itu sudah cukup. Kemudian yang sangat penting di era sekarang ini, kamu harus punya koneksi internet. Kamu tidak harus berlangganan koneksi internet yang lebih dari 20 Mbps, misalnya 50 Mbps atau 100 Mbps, itu nggak terlalu penting. 20 Mbps itu sudah cukup, bahkan 10 Mbps itu sudah cukup untuk memulai bisnis desain. Tips yang kedua adalah portfolio yang berkualitas. Sebelum calon klien menentukan akan menggunakan layananmu atau tidak, salah satu pertimbangannya adalah kualitas portfolio di samping harga. Maka buatlah portfolio yang berkualitas. Buatlah contoh-contoh desain jika belum pernah atau belum banyak mengerjakan proyek-proyek komersil. Misalnya contoh desain logo, icon, print ad, user interface, dan sebagainya. Singkatnya, portfolio mencerminkan kualitas dan kelayakanmu di mata calon klien. Saran aja nih ya, sering-seringlah berlatih desain setiap hari, lakukan secara konsisten. Kemudian posting hasil latihanmu itu di media sosial, mulai dari Instagram, Dribbble, sampai Behance. Semakin sering berlatih, semakin bagus juga kualitas desainmu. Dan hasil-hasil dari latihanmu itu bisa menjadi portfoliomu. Sekarang tip yang ketiga adalah tentang kepantasan harga layananmu. Semua orang pasti senang dibayar mahal, tapi apakah kita pantas dibayar mahal? Seberapa bagus kualitas desainmu, seberapa luas wawasanmu, seberapa tinggi jam terbangmu atau pengalamanmu, dan seberapa terkenal kamu, itu turut menentukan berapa harga yang pantas untuk layananmu. Sebenarnya ada cara untuk menghitung tarif per jam atau per project. Insya Allah entah di vlog yang keberapa, aku akan menjelaskan bagaimana caranya. Itu bukan formula yang pasti, bukan. Hanya itu cara dari yang aku tahu. Banyak juga cara-cara lainnya yang mungkin jauh lebih baik. Dan sedikit informasi aja nih ya. Beberapa dari teman yang aku kenal, tarif untuk per project
untuk sebuah desain logo itu mulai dari 2.500 US dollar. Bahkan ada juga yang lebih dari 4.000 US dollar. Itu tergantung dari skala proyeknya. Dan juga yang udah aku sampaikan tadi, mulai dari seberapa bagus kualitas desain, seberapa luas wawasan, seberapa tinggi jam terbang, dan seberapa terkenal kamu, itu juga menentukan berapa harga yang pantas untuk layananmu. Misalkan kalau kamu belum terlalu terkenal, desainmu belum terlalu bagus, itu mungkin harga antara 150 sampai 250 US dollar itu sudah cukup pantas. Tapi mungkin kamu nggak setuju dengan pendapatku. Itu terserah dari teman-teman semua. Karena harga itu adalah hak prerogatif masing-masing orang. Sekarang yang terakhir, tips yang keempat adalah tentang media sosial. Di era sekarang ini, memanfaatkan media sosial itu hukumnya wajib. Manfaatkan media sosial untuk mempublikasikan portfoliomu dan layananmu. Khususnya untuk portfolio, posting secara konsisten setiap hari, setiap 2 hari sekali, atau jika kamu cukup sibuk, setidaknya posting setiap 3 atau 4 hari sekali. Gunakan hashtag yang relevan, caption yang relevan. Semakin sering kamu posting portfolio, semakin besar kemungkinan kamu mendapatkan suatu proyek dari beberapa klien. Dan gak ada ruginya kalau kamu mempelajari optimasi jejaring sosial. Dan pada akhirnya, jika kamu ingin memulai bisnis desain, kamu juga harus belajar marketing. Seorang desainer yang berbisnis tidak boleh melulu belajar tentang desain, tapi juga ilmu-ilmu yang lain yang bisa untuk memajukan bisnismu. Oke teman-teman, itulah sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk bisnisnya. Jika kamu punya pertanyaan atau saran, silakan menggunakan kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog berikutnya.